Terbongkarnya kasus ekspor minyak goreng bagi pemerintah ibarat sebuah tamparan di muka. Lantang menuding keberadaan mafia, namun pejabatnya kini yang justru jadi tersangka. Mahalnya minyak goreng masih jadi momok bagi warga. Pemerintah tetap dibuat seakan tak berdaya. Berbagai kebijakan telah dicoba, tak ada yang terbukti mampu menurunkan harga. Lantas, mampukah permainan minyak goreng dibongkar tuntas? Inilah Satu Meja The Forum. Inikah mafia minyak goreng? Jadi Pak Ketua, saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, hari Senin sudah ada calon TSK. Tersangka ditetapkan 4 orang, bernama IWW, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Dengan perbuatan tersangka telah menerbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor terkait komoditi crude palm oil atau CPO dan produk turunannya. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pernah mengatakan kekosongan minyak goreng antara lain karena ulah mafia. Nama terduga mafia telah diserahkan kepada kepolisian. Tapi kemarin Jaksa Agung justru menahan Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan pihak swasta dalam persekongkolan pengurusan izin ekspor. Merekakah mafia minyak goreng? Itulah tema Satu Meja The Forum yang akan saya bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Di studio ada Bung Faisal Basri, seorang ekonom. Malam, Bung Faisal. Malam. Kemudian ada Mas Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Apindo. Malam, Mas Haryadi. Kemudian melalui sambungan Zoom ada anggota Komisi 6 DPR, Mas Mufti Anam. Malam, Halo, Mas Mufti. Ya, malam. Oke. Dan ada juga Mas Edi Priyono, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden. Malam, Mas Edi. Selamat malam. Oke, kita akan memulai diskusi terlebih dahulu. Kita akan coba dengarkan persis konferensi pers dari Jaksa Agung, tetapi kemudian saya akan membuka masker baik Bung Faisal dan Bung Haryadi Sukamdhani juga setelah booster dan telah melalui protokol kesehatan lewat antigen. Kita akan buka. Saya ulang diputar, apa sebenarnya pernyataan persisnya dari Jaksa Agung soal ditersangkakannya 4 orang, 3 swasta dan kemudian juga seorang dirjen? Kami telah melakukan penyidikan dan telah ditemukan indikasi kuat bahwa perbuatan tindak pidana korupsi terkait pemberian persetujuan ekspor minyak goreng telah membuat masyarakat luas, khususnya masyarakat kecil, menjadi susah karena harus mengantri dan juga langkanya minyak goreng tersebut. Jaksa penyidik telah menetapkan tersangka dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka adalah 1. Adanya permufakatan antara pemohon dengan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor. 2. Dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak. Bung Faisal, penjelasan Jaksa Agung tadi apakah memang mengindikasikan bahwa mafianya ada di Kementerian Perdagangan sendiri? Ini menurut saya bukan kasus mafia ya. Bukan mafia? Bukan kasus mafia seperti yang dibayangkan orang gitu. Tapi ini karena CPO dan turunannya itu adalah produk yang bisa diekspor. Dan kalau diekspor berdasarkan harga tertentu, mereka bayar pajak ekspor, mereka bayar bea sawit, ya, CPO dan turunannya. Jadi ada, jadi bukan barang yang dilarang ekspor. Untuk diekspor. Nah, jadi tapi setiap yang diekspor harus ada izin ekspor. Nah, kesan saya dari statement tadi, izin ekspornya ini yang
Ditransaksikan. ada kong kali kongnya ditransaksikan. Tapi kita tidak tahu, misalnya izin ekspornya dapat 10 ton, harusnya misalnya 5 ton, mungkin itu ada sogok-sogok. Jadi kasusnya korupsi biasa kalau Korupsi menurut saya. biasa. Tapi bukan menjawab kan, Menteri Perdagangan pernah mengatakan bahwa ada mafia dan Kementerian Perdagangan kemudian juga mengatakan siap berperang melawan mafia. Tapi sekarang ada satu kasus yang kemudian yang menjadi tersangka adalah Dirjen dari Kementerian Perdagangan. Menjawab ini sesuatu yang berbeda atau gimana sebetulnya? Sebetulnya kan banyak sekali celah yang bisa terjadi karena akar masalahnya tidak diselesaikan. Oke. Ya kan intinya minyak goreng langka karena pasokan CPO-nya tersendat. Kenapa? Karena kalau CPO saya jual ke pabrik minyak goreng harganya lebih rendah daripada kalau saya jual ke pabrik biodiesel. Karena kalau jual pabrik biodiesel itu harganya saya dapat harga ekspor. Oke. Jadi lebih tinggi gitu. Oke. Nah kemudian jadi sumber masalahnya adalah ada dua harga CPO itu yang membuat langkanya si minyak goreng ini. Gitu. Oke. Tapi gini, kalau saya baca Twitter dari Bung Faisal Basri apa mengatakan maling teriak maling. Ini sebetulnya yang maling siapa, yang diteriakin maling siapa? Kalau dalam konteks ini? Ya kalau ini benar salah, si Dirjen ini dia kan maling berarti. Dia maling, sebelumnya dia menuduh ada pihak-pihak lain yang maling gitu. Bahkan mafia disebut mafia kan luar biasa ya. Padahal dialah yang menyebabkan izin ekspor itu bisa keluar. Yang sebetulnya izin ekspor bisa-bisa saja wajar keluar. Tapi jadi kalau dari bahasa-bahasa yang dipilih oleh Bung Faisal memang masih belum terlalu yakin bahwa ini adalah sebuah persekongkolan gitu untuk menguntungkan pengusaha-pengusaha yang akan mengekspor sawitnya ya. Selama ini pengusaha itu sudah sedemikian sangat banyak dapat manfaat dari ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi selama ini pemerintah itu memanjakan pengusaha-pengusaha ini. Memanjakan pengusaha-pengusaha ini. Jadi bayangkan kalau dia beli dia bikin biofuel harganya tinggi. Kemudian dapat subsidi selama ini 120 triliun lebih. Tahun lalu aja 50 triliun gitu kan. Jadi kemanjaan-kemanjaan itu dinikmati dan oleh segelintir pengusaha. Segelintir pengusaha ya. Oke, saya ke Mas Mufti Anam, Komisi 6 DPR yang ketika rapat dengan Kementerian Perdagangan juga begitu kritis. Mas Mufti, apakah kemudian mafia inilah yang dimaksudkan oleh Menteri Perdagangan ketika memberikan penjelasan di depan Komisi 6 DPR menurut Anda? Jadi pertama saya ingin sampaikan bahwa saya setuju apa yang disampaikan Pak Faisal Basri tadi bahwa mafia yang dibayangkan bukan mafia-mafia yang ada dalam sebuah novel dan sebagainya selama ini. Tapi kalau kita lihat kenapa terjadi sesuatu yang melakukan hukum ini karena adanya celah, adanya permainan antara regulator dengan produsen begitu. Yang kemudian kalau kita lihat Permendak 1 sampai 6 itu tidak digubris sama sekali oleh pelaku usaha. Kenapa itu terjadi? Karena integritas dari Kementerian Perdagangan ini tidak ada di mata mereka. Karena apa? Integritas. Karena kenapa? Integritas yang tidak dihargai, tidak ada. Iya, di dalam Kementerian Perdagangan sendiri mereka tidak punya kredibilitas. Tidak punya kredibilitas yang kemudian akhirnya tidak disegani oleh produsen yang kemudian produsen tidak mau melakukan kebijakan-kebijakan sudah diterapkan oleh kementerian ini. Kenapa itu terjadi? Karena di dalamnya ada oknum-oknum yang seperti yang sudah diungkap oleh kementerian oleh Kejaksaan Agung kemarin begitu. Jadi artinya ini terjadi ya karena ada ruang bagi mereka untuk melakukan tindakan-tindakan mafia tadi itu begitu. Terus kemudian apakah ini yang ditangkap itu adalah mafia yang disebutkan oleh Pak Mendak begitu? Atas pertanyaan panjenengan tadi. Saya pikir kalau kita siapa sih yang ditangkap ini kan kalau kita lihat masih klasteri kan begitu. Klasteri ya? Hanya seorang, ya klasteri di mata saya karena apa? Kalau kita lihat dari sisi produsen hanya seorang komisaris. Hanya seorang general affair begitu, hanya seorang dirjen. Yang kita tahu bahwa dirjen ini tidak akan melakukan kebijakan
fatal itu tidak ini itu kecuali atas atensi dari pimpinan tertingginya, apalagi dalam situasi pelik kelangkaan minyak goreng saat itu begitu. Artinya mereka dikorbankan, mereka menjadi pion, atau memang ada sesuatu yang lebih besar dari itu, Mas Anam? Saya lihat ini ada sesuatu yang lebih besar. Saya berharap, saya masih percaya, saya sangat yakin dan percaya terhadap kinerja Kejaksaan Agung. Kita sangat mengapresiasi kinerja penegak hukum, tapi harapan kita tidak berhenti di situ, karena kita tahu bersama bahwa dalam sebuah perusahaan tidak mungkin orang sekelas mereka ini mampu mengambil kebijakan dan bernegosiasi dengan regulator tanpa adanya izin dari pemilik perusahaan tersebut. Maka harapan kami mendorong untuk bagaimana Kejaksaan Agung juga untuk mengaudit investigasi secara detail terhadap pemilik dari perusahaan-perusahaan besar ini, yang tentu kita lihat bahwa ini cukup merugikan rakyat jika itu betul terjadi begitu. Itu dari sisi perusahaan. Kalau dari sisi kementerian, apakah kemudian seorang dirjen juga bisa memberikan keleluasaan seperti itu, atau ada atasannya, mungkin Pak Menteri juga tahu apa yang terjadi di bawahnya? Saya kira bahwa di tengah situasi yang sangat pelik ini, di mana-mana langka minyak goreng, kemudian hari ini juga curah juga tidak berjalan sesuai dengan HET yang diterapkan, saya kira ini perlu atensi dari Kementerian Perdagangan. Sehingga apa? Sehingga kesimpulannya bahwa dalam setiap kebijakan saya yakin pasti dimonitor oleh seorang menteri dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri ini, apalagi soal urusan ekspor. Bayangkan ketika ekspor ini, bayangkan di dalam negeri kita ada kelangkaan, ada kemudian mereka tidak memenuhi peraturan-peraturan yang ada sehingga di lapangan harga mahal dan sebagainya. Ini terjadi karena ada keleluasaan untuk mereka melakukan ekspor CPO ini begitu. Maka harapan kami pemerintah harus punya prioritas, harus tegas bahwa kebutuhan dalam negeri ini harus menjadi tujuan utama begitu. Untuk kemudian ketika dalam negeri sudah terpenuhi baru kita memikirkan untuk bisa diekspor dan sebagainya begitu. Mas Mufti, kalau kita ikuti penjelasan dari Menteri Perdagangan di Komisi 6, bukankah dulu diungkapkan bahwa data-data itu telah disampaikan kepada kepolisian? Tetapi sekarang yang bikin jumpa pers Kejaksaan Agung. Gimana Anda lihat itu? Oke. Jadi pertama saya lihat bahwa bukan domain Menteri Perdagangan sebenarnya untuk menyatakan bahwa ini ada mafia yang sudah kita laporkan, yang kemudian hari Senin akan diumumkan, yang ternyata tidak diumumkan juga. Karena apa? Karena kepolisian kan juga punya prosedur, punya SOP untuk bagaimana menetapkan orang menjadi seorang tersangka atau enggak. Ketika tidak memenuhi unsur-unsur itu, tidak ditemukan dua alat bukti, ya tentu dong tidak bisa diambil tindakan hukum begitu. Maka kami lihat bahwa pernyataan itu offset begitu. Offset. Bahkan hari ini kalau offset begitu. Bahkan hari ini kenapa? Bahkan hari ini kalau kita lihat, panjenengan lihat di banyak media sekarang viral, bagaimana ternyata siapa yang kemudian Menteri Perdagangan di rapat kali itu, dia bilang bahwa besok hari Senin akan ditangkap mafia ini, ternyata yang bisiin adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Yang kemudian banyak meme-meme muncul hari ini di media, oh ternyata yang bisikin itu toh yang mafianya, begitu. Oh, jadi pembisiknya mafianya gitu? Iya, sekarang lagi muncul banyak itu di banyak media sosial soal itu. Oke, baik. Saya ke Mas Haryadi Sukamdhani. Saya ingin dengar dari perspektif pengusaha. Ini kan ada 3 pengusaha ya yang kemudian ditersangkakan oleh Kejaksaan Agung. Gimana Mas Haryadi lihat dalam perspektif pengusaha? Ya, jadi kalau saya melihatnya gini, ini kan untuk persetujuan ekspor itu harus ada bukti di MO-nya. Ya kan? Yang berkesalahan sekarang ini kan seolah-olah bahwa di MO-nya itu belum dilaksanakan, tapi dapat izin ekspor. Nah, sekarang yang kita mesti dalami, karena ini kan masih berproses, Mas Budiman. Jadi kita belum tahu datanya itu seperti apa. Kan kemarin baru narasinya, pokoknya ini melanggar nih, gitu kan kira-kira gitu ya. Tapi kita belum tahu datanya itu seperti apa. Nah, ini yang menarik adalah nanti kita kalau ini nanti berproses, karena para yang sekarang ini jadi tersangka, pasti mereka juga punya bukti kan. Kalau ini nanti ke pengadilan kan pasti juga akan buka semua buktinya. Nah, jangan sampai saja saya hanya khawatir nanti ternyata memang move ini adalah asal ada korban gitu. Asal ada korban. Ada kambing hitamnya karena udah terlanjur dibicarakan bahwa ini mafia lah segala macam. Karena menurut saya gini ya, ini dari kita melihat dari perspektif objektifnya aja. Kebijakan DMO, Domestic Market Obligation, dan Domestic Price Obligation, DPO, itu kan jelas-jelas memang jadi bermasalah. Dan karena bermasalah kan kemarin dibatalkan kan. Nah, jadi sebetulnya ya memang dari awal memang udah salah juga ininya gitu loh. Tata niaganya ya. Karena udah jelas-jelas memang secara dunia terjadi
kelangkaan ya, short daripada minyak nabati kan. Memang harga itu pasti naik. Nah, ini yang tidak dilihat secara objektif, tapi terus mohon maaf ya, cari gampangnya aja. Pokoknya yang salah pengusaha aja gitu kan. Nah, itu yang sebetulnya Kan ada dirjennya kita luruskan. juga. Iya, artinya kan yang dipermasalahkan seperti itu. Padahal kita udah lihat dan kebijakan itu akhirnya dicabut. Walaupun masyarakat juga pada ngomel-ngomel, ini gimana sih kemarin aturannya ada di MO, di PO tapi nggak bisa jalan kan gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya kembali kepada poin masalah ini adalah nantinya harus secara jujur lah, secara jernih dilihat masalahnya apa. Ya kan, masalahnya kalau memang tadi nanti ternyata datanya tidak seperti apa yang dituduhkan. Nah, ini kan juga berarti kan kinerja yang menuduh juga mesti dilihat juga nih karena beberapa kali ada isu-isu yang seperti ini yang akhirnya pengusaha itu dituduhkan sesuatu, akhirnya dia udah sampai kolaps dan sebagainya dan nggak terbukti. Nah, itu yang kita harus lihat nantinya seperti itu, Mas Budiman. Oke, saya akan ke Mas Edi Priyono, tenaga ahli utama KSP. Jadi kalau sekarang kemudian seorang dirjen di Kementerian Perdagangan telah ditetapkan sebagai tersangka soal ekspor, gimana kemudian pemerintah dalam hal ini KSP melihatnya? Tapi jawaban Mas Edi setelah jeda berikut ini.